Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak hal yang kita alami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ada banyak pergumulan yang hari-hari ini sedang kita alami. Baik itu gereja-gereja Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa semua yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, Tuhan tahu standar dan batas yang akan kita tempuh. Dan saya percaya, saudara, waktu kita menaruh semua pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, mujizat akan Tuhan nyatakan. Asal kita mau percaya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tidak pernah terselami pikiran-Mu Tuhan. Bahkan kami tidak pernah paham hari-hari ini apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi kami perkatakan bahwa Tuhan, kami mau percaya. Tuhan, kami mau melakukan apa yang tidak mungkin secara manusia bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari ini, kami percaya bahwa dimensi yang baru akan kami alami. Kami percaya bahwa tahun mujizat yang baru, tahun Pentakosta yang ketiga akan kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bahwa ini adalah saat-saat yang terakhir sebelum Tuhan datang. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, syukur kami, kemuliaan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat suara kita. Kita sembah Dia. Mari kita naikkan pujian, kita naikkan sembah kita. Haleluya. Haleluya. Sekiara lama ya rara baba baba. Sekiara lama ya rara baba baba. Sekiara lama ya rara bata kara lama ya rara baba baba. Haleluya, haleluya. Ya lama ya rara baba 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 baba. Ya lama ya rara baba kara lama ya rara baba. Haleluya. Ya rara baba kara lama ya rara baba baba.
Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah kami. Mari kita terus sembah Dia. Kau tetap Allah kami selamanya Tuhan. Haleluya. Sembahkan kami, kami sembahkan. Selagi kami hidup, selagi kami masih bisa bernafas Tuhan, kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi memuji menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Biarlah bagimu segala pujian, biarlah bagimu segala pujian kami. Glory bagimu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang biarlah Bapa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekiara lama ya rara baba 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 baba. Ira raba takara lama ya rara baba. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pakar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.
Yesus adalah dasar yang teguh, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita yang mulia bagi Tuhan. Teriakan wuuu. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya, katakan Yesus. Oh Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, oh Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, oh Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Yesus, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Pujian ini menggambarkan doa kami, persembahan kami, korban syukur kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang sanggup memulihkan setiap kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembahkan
untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. sebagai ibadah yang sejati. Katakan ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, kami serahkan serahkan hidupku kepadamu untuk pemuliaan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembahkan Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, baik. Nah, kita masih tetap dalam protokol kesehatan Bapak Ibu. Saya tahu memang pakai masker nggak nyaman. Jadi kadang-kadang boleh diturunin sedikit, 1 menit naikin lagi. Kalau turunin semua sak napas nanti ya. Kata Pak Sen, Pak sesak napas ya turunin dikit. Tapi nanti naikin lagi. Saya juga begitu. Kadang-kadang turun juga dia. Nah, nggak apa-apa, turun dikit naikin lagi. Baik, semoga masker tidak mengurangi konsentrasi kita. Katakan amin. Ya, masker juga tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Nah, biarlah kita gereja menjadi pelopor untuk menjaga protokol kesehatan. Tidak cuma di sini, tapi juga di rumah. Amin. Kita kalau nggak penting-penting nggak usah keluar, kecuali yang bekerja. Nah, kalau keluar tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Nah, dan jangan lupa terus berdoa buat negara kita, buat kota kita, bahkan juga buat dunia, supaya virus ini segera berlalu dan kehidupan boleh normal kembali. Amin. Saya rindu kita bisa duduk bareng-bareng lagi kayak kemarin, ya, supaya semua juga anak-anak boleh sekolah minggu, yang orang-orang yang senior juga boleh datang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kita itu tetap melanjutkan kehidupan rohani kita, tapi dengan sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru, semangat yang baru, komitmen baru, yang sesuai standar. Kalau selama ini kita ini double standar, suka-sukanya itu Tuhan.
Tapi masuk new normal ini, kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tidak main-main lagi, tidak standar ganda. Standar ganda itu sebentar mau ikut Tuhan, sebentar mau ikut dunia, mau ikut daging. Tapi masuk new normal ini, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Katakan amin. Ikut sesuai standar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah orang arif, jangan jadi orang bebal, kata firman Tuhan. Jadilah bijaksana, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu pesannya bagus sekali. Orang bebal itu kalau dikasih tahu, nggak mau nurut. Dikasih tahu berkali-kali, nggak pernah mau nurut. Padahal dia tahu itu salah. Itu bebal namanya. Dan firman Tuhan bilang, jangan jadi orang bebal. Jadilah orang arif, bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan. Nah itu yang Tuhan harapkan dari kita anak-anaknya. Punya hati yang subur, gak hati yang keras. Sehingga ketika Tuhan sampaikan firman-Nya, Tuhan kasih teguran, Tuhan tuntun, Tuhan ajar, kita mau menerima semuanya itu. Dengan hati yang lembut dan dengan tekad yang kuat, saya mau berubah, saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Jadi kalau saudara datang ke gereja, tidak cuma memuji menyembah Tuhan, tapi saudara siapkan hati saudara. Saya mau dengar tuntunan Tuhan. Bahkan kalau ditegur pun, saya siap untuk berubah. Nah ini yang Tuhan mau. Amin. Nah, ada satu firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, mengajar. Kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika firman disampaikan kepada saudara, firman itu bermanfaat untuk mengajar kita. Kita harus begini, harus begitu, kita harus begini, harus begitu, sesuai kehendak Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu menegur kita, kasih tahu, kamu salah, kamu harus berubah, memperbaiki kelakuan. Dan mendidik kita dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran, tidak bisa disangkal lagi. Kebenaran adalah firman Tuhan. Nah kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, temanya masih dalam 1 bulan ini new normal. Kalau saya sampaikan di minggu 1 hidup dalam standar firman Tuhan, hari ini temanya hidup di dalam Tuhan. Sama-sama bilang hidup di dalam Tuhan. Ya, tema hari ini tetap new normal, tapi subtemanya hidup di dalam Tuhan. Saudara, orang Kristen yang normal, ya, saudara semua, lihat kiri kanan. Orang Kristen yang normal itu orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Nanti kita akan belajar apa maksudnya hidup di dalam Tuhan. Menjadi tidak normal ketika orang Kristen hidupnya tidak di dalam Tuhan. Jadi kekristenan yang benar, yang wajar, yang normal, yaitu orang Kristen yang hidupnya di dalam Tuhan. Saya kasih contoh yang gampang saja deh. Orang Kristen itu normalnya hari Minggu dia ke gereja, saudara. Itu normal. Setuju nggak, saudara? Tapi kalau ada orang Kristen hari Minggu nggak ke gereja, ya kalau sekali-sekali karena ada urusan, ya bolehlah. Ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda. Tapi dia nggak kemana-mana, dia nggak mau ke gereja. Nah ini pertanyaan, kekristenannya normal, benar atau enggak, saudara? Misalnya contoh. Jadi hidup di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang normal bagi kita yang berkata, saya percaya Tuhan, saya orang Kristen. Nah Tuhan mau hari ini kita belajar hidup di dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Itu pertanyaan ya. Pak, Bapak cerita hidup dalam Tuhan. Kenapa? Pertama, supaya kita berbuah lebat. Katakan supaya berbuah lebat. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Karena memang sudah menjadi satu ketetapan Tuhan bagi kita orang percaya. Menjadi satu perintah,
ketetapan, aturan yang Tuhan bikin untuk kita kerjakan, untuk kita pegang dan lakukan dan hidupi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Pertama, supaya kita berbuah lebat. Yang kedua, merupakan ketetapan Tuhan agar kita berbuah. Nah, ayatnya ada, saudara. Saudara bisa lihat Yohanes 15 ayat 16. Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Nah, ini ya, saya ngomong nih jelas, ada ayatnya, saudara. Dan Tuhan bilang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wah, ini ayat bagus sekali, saudara. Ya, Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi kita bersyukur buat anugerah Tuhan, bahwa keselamatan yang kita terima ini bukan karena kebaikan, bukan karena kekayaan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerja keras kita, tapi itu semua anugerah Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kemudian Tuhan berkata, aku telah menetapkan. Ketetapan Tuhan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditawar-tawar, harus kita kerjakan. Tuhan bilang, aku sudah menetapkan kamu untuk pergi. Kata pergi itu adalah lakukan sesuatu, kerjakan, berusaha sungguh-sungguh. Itu arti kata pergi, saudara. Aku sudah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi Tuhan memerintahkan, menetapkan kita, saudara dan saya, yang sudah Tuhan berikan keselamatan, yang Tuhan sudah angkat menjadi anaknya, yang Tuhan berikan status orang benar, yaitu kita harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Kata tetap di situ artinya selalu berbuah. Tidak tergantung musim, tidak tergantung keadaan, tidak tergantung situasi apapun. Kita harus terus berbuah. Sehingga kita tidak punya alasan, Pak lagi susah Pak, Pak lagi nggak punya kerjaan, Pak lagi banyak utang, Pak lagi ini, lagi itu. Tidak bisa, saudara. Kita harus berbuah dan buahnya tetap. Katakan amin. Ini ketetapan Tuhan. Dan seringkali saya katakan begini, kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita. Sepanjang kita memiliki komitmen melakukannya, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti mengurapi kita, sehingga kita mampu untuk berbuah. Katakan amin. Dari dulu saya kasih tahu, Tuhan tidak cari orang hebat, yang bisa, yang kuat, yang pintar. Enggak, Tuhan cari orang yang mau. Ketika kita berkomitmen melakukan firman Tuhan, aku mau Tuhan, tolong aku. Tuhan kasih, saudara. Tuhan kasih kekuatan, kemampuan melakukannya. Dan inilah yang Tuhan katakan, aku menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Karena itu saudara harus berbuah. Dan orang Kristen yang normal itu harus berbuah. Justru kalau kita tidak berbuah, kita ini tidak normal, saudara, jadi orang Kristen. Orang Kristen yang normal itu dia berbuah. Kalau tidak berbuah, tidak normal. Saudara lihat janji Tuhan. Tuhan bilang di sini, kalau kita berbuah, nah, saudara lihat ya. Saya kemarin kirim di grup. Semua perintah yang Tuhan berikan buat kita, itu semua buat kebaikan kita. Sama seperti orang tua yang kasih perintah sama anaknya, kasih aturan, ketetapan. Kamu jangan begini ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Semuanya untuk kebaikan anaknya, saudara. Ketika anaknya melakukan, anak itu akan mendapatkan hasilnya. Tuhan juga demikian. Tuhan kasih perintah, kamu harus begini, begitu. Bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk membuat kita repot, bukan. Supaya apa yang kita minta dalam namanya diberikan Bapa kepada kita. Itu satu jaminan ketika kita berbuah, doa kita dijawab oleh Tuhan. Hari ini kalau saudara doanya belum dijawab atau tidak dijawab, coba introspeksi, hidupmu sudah berbuah belum? Kalau mau dijawab, hidupmu harus berbuah. Amin.
Ada banyak buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Yang pertama buah pertobatan. Ya, di Alkitab ada. Kita berkata, karena itu hasilkanlah buah pertobatan dari hidupmu. Buah pertobatan itu begini, dulu suka bikin dosa, dulu suka mendukakan Tuhan, sekarang berubah, tidak lagi pingin dosa, gak suka dosa, tapi sukanya menyenangkan hati Tuhan. Tidak pingin lagi mendukakan Tuhan, mengecewakan Tuhan, gak suka marah. Kalau dulu suka tempeleng istri, sekarang gak lagi. Kalau dulu malas, sekarang gak malas lagi, rajin. Kalau dulu pelit, sekarang gak pelit lagi. Kalau dulu gak bergairah ke gereja, sekarang bergairah ke gereja. Itu ada buah pertobatan namanya. Amin. Nah, buah selanjutnya setelah buah pertobatan ini dihasilkan adalah buah roh. Ada 9 buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Satu lagi apa? Lupa saya. Hah? Kesabaran. Ada 9. Dulu orangnya suka nggak sabar, dan sekarang sabar. Dulu kasar, sekarang lembut. Dulu nggak bisa nguasain emosi, sekarang bisa nguasain diri. Ada buah roh. Nah, ketika dihasilkan buah pertobatan, lanjut lagi ke level selanjutnya ada buah roh, baru ada buah pelayanan. Nah, ini yang Tuhan mau kita hasilkan dari kehidupan kita, supaya doa kita dijamin dijawab oleh Tuhan. Mari kita introspeksi, saya sudah berbuah belum? Salah satu ciri orang Kristen normal, hidupnya berbuah, katakan berbuah. Coba lihat kiri kanan, bilang begini, bro, sis, udah berbuah belum? Bilang. Ya, nanti di rumah, introspeksi, saya udah berbuah belum hidup saya? Orang yang paling tahu, yang patut kita tanyakan, adalah orang terdekat. Suami boleh tanya sama istri, Ma, kira-kira menurut mama saya udah berbuah belum? Begitu juga istri sama suami, atau sama anak, kehidupannya. Dari mana kita tahu kita berbuah atau enggak? Ya kita yang paling tahu, kita berbuah atau enggak. Kalau kita enggak berbuah, kita bertobat, berarti hidup Kristen kita enggak normal, saudara. Hidup Kristen kita enggak benar. Kalau kita sadari kekristenan kita tidak normal, tidak benar karena tidak berbuah, kita harusnya bertobat hari ini. Dan mulai berbuah. Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, saudara. Supaya kita tidak binasa, saudara. Tidak kecewa nanti. Dari buah kehidupanlah kita tahu orang tersebut kekristenannya seperti apa, atau hidup kita kekristenan seperti apa. Saya ajak saudara lihat firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, ini jelas sekali ayat ini, ya. Amin, ya. Supaya seperti ayat firman Tuhan bilang di sini, saudara, bukan saya ngomong. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai, saudara, kita ini karena kita diberikan kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, untuk berbuah, tapi kita tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau berbuah. Tuhan hajar kita, lalu ditebang, dimasukkan dalam api. Binasa. Itu yang disampaikan Mas Timur minggu lalu. Di Efesus 5 ayat 17. Jadilah orang arif, jadilah bijaksana, jangan bebal, yang mengerti kehendak Tuhan. Sudah dikasih tahu tidak mau berubah, ditegur tidak mau berubah.
Ditegur lewat firman Tuhan, ditegur lewat keadaan, ditegur lewat Roh Kudus yang berbicara dari hati ke nurani kita. Masih tidak mau berubah, akhirnya binasa, saudara. Tuhan memang panjang sabar, Tuhan memang baik, Dia murah hati, Dia mengasihi kita. Tapi ada ayat firman yang berkata di Korintus, jangan sesat, kata Tuhan. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan kita menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Jangan kita mempermainkan kasih Tuhan yang memberikan kesempatan demi kesempatan. Tapi kita tahu kita harus berubah dan tidak mau berubah, sampai akhirnya Tuhan harus potong kita dan buang kita dalam api. Haleluya. Saudara, maafkan saya tiap mau bawa firman, saya selalu doa sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat, bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Pak Robert kemarin tanya saya, Pak, bulan Agustus temanya apa? Saya tidak dapat, saudara. Saya bilang, Pak Robert, ya, sorry Pak, tidak dapat Pak, belum. Tapi kemarin lagi doa, pagi-pagi, tiba-tiba Tuhan kasih tema. Saya dapat temanya, finishing well, ketaatan dan kesetiaan. Jadi sesuatu itu Tuhan selalu tolong. Kalau tidak dapat, ya tidak dapat. Tapi selalu ada, saudara. Saya tidak bisa buat-buat. Saya menyampaikan ini bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati saya. Saya sampaikan. Agak keras, tapi kita butuh kerendahan hati untuk ditegur, diingatkan, dan bertobat. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang menerima dengan sukacita teguran Tuhan, mungkin agak keras ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semua untuk kebaikan kita, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang, kalau mau lihat seseorang itu kekristenan seperti apa, atau mau melihat diri kita sendiri, maka lihat buah kehidupannya. Lihat hasil kehidupannya, buahnya seperti apa. Ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kita tahu seperti apa kekristenan kita selama ini. Benar atau enggak? Normal atau enggak? Satu lagi. Ayat 20 ini, saudara. Ayat 20 ini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam terjemahan ERV, Easy Reading Version, bagus sekali. You will know these false people by what they do. Kamu mengenal orang-orang palsu ini. Maaf, suara saya ada penekanan. Kamu mengenal, kamu tahu orang-orang palsu ini, siapa yang palsu ini, dari apa yang mereka lakukan. Saudara tahu kalau kekristenan kita tidak menghasilkan buah, ayat firman Tuhan berkata, kekristenan kita palsu, saudara. Palsu kekristenan kita. Kita orang Kristen yang palsu, iman kita palsu, statement kita palsu di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita berkata aku mengasihi Tuhan, kenyataannya tidak ada. Aku percaya Tuhan, kenyataannya nol. Dan Tuhan bilang palsu. Barang palsu itu tidak dipakai, saudara. Indonesia kita pakai barang-barang palsu dari Cina. Gucci lah, Hermes, harganya 150.000. Bawa ke Eropa, digunting di Eropa, saudara. Di airport digunting, saudara. Karena barang palsu tidak laku, saudara. Barang palsu tidak ada harganya, saudara. Jadi mata Tuhan, kekristenan kita itu tidak bisa kita bohongin, saudara. Tuhan dia yang mengetahui kedalaman hati kita. Dia yang mengetahui kedalaman pikiran kita, niat kita, motivasi kita, semangat kita. Tidak bisa kita bohongin Tuhan. Mari kita pakai hari ini kalau firman Tuhan tegur kita berubah, bertobat, kita tunjukkan sama Tuhan. Seperti yang saya bilang berhari-hari, berkali-kali dari mimbar. Keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi, menjadi kesempatan bagi kita untuk tunjukkan kepada Tuhan. Aku betul-betul percaya kepada Tuhan. Aku betul-betul mengasihi Tuhan. Aku betul-betul mau melayani Tuhan. Aku betul-betul mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tunjukkan sama Tuhan kemurnian kekristenan kita, kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari kita. Amin.
Jadi kekristenan bukan kekristenan main-main. Tuhan itu baik. Kita ikut Tuhan juga nggak usah stres. Tapi Tuhan menginginkan kekristenan yang sungguh-sungguh, bukan Kristen-kristenan, bukan Kristen palsu, seperti yang firman Tuhan katakan. Mari saudara, hari ini pakai momen ini. Aku ke gereja, dari gembala, aku ditemplak sama Tuhan. Renungkan diri kita, introspeksi, evaluasi. Selama ini kekristenanku gimana? Serius gak ikut Tuhan? Kita gak pernah tahu, saudara. Tuhan bisa datang besok. Saya gak nakut-nakutin. Karena memang kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Amin? Kita gak pernah tahu, saudara. Dia bisa datang nanti malam. Dia bisa datang 1 jam lagi. Kita gak pernah tahu. Kalau Tuhan gak datang kedua kali, dia jemput kita melalui kematian. Gak pernah tahu, lagi nyebrang, dihajar mobil. Lagi naik motor, ditabrak mobil. Kita gak pernah tahu, saudara. Lagi tidur dicabut nyawanya. Tidak pernah tahu. Tapi apakah kita sudah siapkan kekristenan kita betul-betul di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah bisa berkata ini buah dari kekristenanku Tuhan? Sehingga ketika Tuhan jemput, Tuhan bilang masuklah dalam kerajaan surga, menikmati hasil. Karena firman Tuhan bilang begini, apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Firman Tuhan banyak berkata bahwa setiap orang satu kali nanti dia harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Jadi kehidupan kekristenan ini sesuatu yang mahal, sangat mahal, karena kita mendapatkan status kita. Alkitab berkata bukan dengan emas, perak atau permata, tapi status kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, itu kita dapatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui kematiannya, tubuh yang disalib, darah yang dicurahkan. Dan kita tidak boleh permainkan itu, saudara. Kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Karena itulah Tuhan mau kita ada di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, satu kali Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Tuhan bilang begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tegur bangsa Israel. Bangsa Israel pikir dengan ibadah, nyanyian, pujian, Tuhan bisa dikibuli, dibohongin. Tidak bisa. Tuhan tahu, saudara. Mungkin mereka takut sama Musa. Mereka segan sama Musa. Tuhan tahu. Lalu Tuhan tegur mereka dengan kasih melalui Nabi Yesaya, supaya mereka berubah. Tuhan bilang, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya mau kasih tahu saudara, ayo tunjukin sama Tuhan. Saudara memang rindu ketemu Tuhan, rindu beribadah, rindu menyenangkan hatinya, rindu membuat Tuhan tersenyum. Bukan karena gembalanya yang galak, para pelayan Tuhan, saudara datang on time, bukan karena takut dimarahin Pak Ferry, bukan. Tidak ada gunanya itu. Tapi saudara dengan kesadaran, saya mau jadi teladan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau untuk pekerjaan saja saya bisa on time, kenapa untuk melayani Tuhan saya tidak bisa on time? Kalau untuk pekerjaan saya tidak pernah capek karena dapat cari duit. Tapi untuk Tuhan terlebih, sumber dari segala berkat, saya mau berikan yang terbaik. Itu baru hebat, saudara. Bukan karena saya. Amin. Harusnya begitu. Tidak usah disuruh-suruh lagi ibadah, datang on time, saudara. Semangat. Saya belajar
untuk konsisten ikut Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, bukan karena kami hebat. Kami sudah melayani dari tahun 97 Oktober sampai September. Hampir 23 tahun, saudara. Dan saya selalu berdoa sama Bu Dewi, sampai Tuhan panggil kami. Kami mau terus berbuah, melayani Tuhan. Saya mau ajak seluruh jemaat, seperti Paulus berkata, ikutilah teladan kami. Saya juga berani berkata hari ini, ikuti teladan kami. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lanjut. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Ada banyak statement, ada banyak analogi tentang kehidupan. Hidup adalah perjuangan, betul. Tiap hari kita, tiap saat kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bekerja, kita berusaha. Kita juga berjuang secara jasmani, juga rohani, berjuang melawan dosa. Sehingga dikatakan hidup ini adalah perjuangan. Tapi di lain hal, dikatakan hidup ini adalah satu perjalanan. Life is a journey. Itu betul. Kita sedang menjalani satu perjalanan yang Tuhan sudah tetapkan. Akhirnya kemana? Yaitu hidup bersama Tuhan di surga. Seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan menghadapkan wajahku pada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Harusnya apa yang dikatakan oleh Paulus ini kita juga teladani, saudara. Fokus sama Tuhan untuk sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Surga, katakan surga. Tapi selama kita hidup, Tuhan juga menetapkan supaya kita hidup di dalam damai Tuhan. Supaya kita berbahagia, hidup berkemenangan, hidup bersuka cita, menikmati berkat Tuhan. Life is a journey. Kalaupun Tuhan izinkan kita melalui pergumulan-pergumulan, Tuhan menyertai kita, membuat kita bisa melewati satu demi satu dan menjadi pemenang. Itulah hidup satu perjalanan. Dan dalam menjalani hidup ini, Tuhan mau kita sadar, kita tahu di mana posisi kita. Saya pernah naik mobil, saudara, nyopir sama 3 teman. Dulu belum ada GPS, belum ada Google Maps. Saya ingat itu sebelum saya nikah, saudara, tahun-tahun 93. Bawa mobil dari Jambi ke Jakarta. Saya ingat lupa, lewat Palembang, lewat mana. Nyasar masuk hutan, saudara. Berjam-jam saya di hutan, jalan-jalan. Tembus juga ke jalan raya, baru ke Lampung. Masih syukur dikasih kesempatan. Kalau nyasar, masuk jurang mati, saudara. Nah, dalam perjalanan ini Tuhan mau kita selalu, katakan selalu sadar, selalu tahu posisi kita di mana. Supaya kita tidak tersesat, saudara. Supaya kita tidak binasa, tidak kehilangan arah. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Untuk itulah tiap hari, tiap saat kita harus merenung, introspeksi, saya ini posisinya di mana ya? Ambil kesempatan sebelum tidur. Saya ini di mana hari ini? Apa yang saya kerjakan hari ini? Saya ini lagi di mana? Am I on the right track? Apakah saya ada di jalur yang benar? Atau saya sedang berada di luar jalur yang benar? Apakah saya ada di dalam Tuhan, ada dalam kehendaknya, atau saya sedang berada di luar kehendak Tuhan? Ini yang harus kita sadari, renungkan, evaluasi setiap hari, setiap saat. Saya ada di dalam Tuhan atau tidak? Saya dalam kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau kita di luar kehendak Tuhan, kita di luar Tuhan, kita binasa, saudara. Kita kalah, kita menderita, kita susah, kita tidak pernah berbahagia, saudara. Karena itu pastikan kita ada di dalam Tuhan senantiasa. Pastikan kita ada di track yang benar dalam kehendak Tuhan setiap waktu, setiap hari. Supaya apa yang Tuhan sediakan, supaya apa yang Tuhan tetapkan sampai ke sana. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, sama kalau kita berjalan ya, Batam Center, apalagi jalan jauh di luar kota,
Itu banyak sign, masa petunjuk, banyak tanda. Banyak juga peringatan. Kalau saudara jalan jauh, jalannya nurun, ada sign-nya, turun. Jalan berbelok-belok, ada. Jalan jurang, ada, dikasih tahu. Supaya kita bisa selamat. Nah, dalam hidup ini ada banyak tanda yang Tuhan berikan. Alkitab berkata Tuhan bicara, Tuhan memberi tanda melalui firman, melalui keadaan, atau Roh Kudus bicara. Tuhan bicara melalui gembala, melalui suami, istri, anak-anak, atau siapa saja. Saya pernah satu kali dikasih tanda dari Tuhan melalui teman saya, Pak Arun, dari Tanjung Pinang datang ke Batam. Waktu saya ngalami pergumulan 2015, Tuhan bilang begini, diam. Kalau kamu tidak diam, Tuhan tidak tolong. Saya orangnya ngelawan Tuhan. Waktu Tuhan suruh bilang diam, jangan bela diri. Kalau kamu diam, Tuhan tolong. Saya diam. Saya ikuti perintah Tuhan. Lolos, Tuhan angkat lagi saya sampai hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Waktu Tuhan kasih tanda, waktu Tuhan kasih peringatan, kita harus nurut, saudara. Kalau mau berhasil, kalau mau bahagia, kalau mau selamat. Nah, Tuhan kasih tanda banyak, saudara. Seperti saya bilang tadi, ada firman, keadaan, suara hati, dan sebagainya. Hari-hari ini Tuhan kasih tanda. Seperti saya pernah bilang minggu lalu dan berapa kali juga saya sampaikan ke teman-teman. Corona ini tanda dari Tuhan. Teguran yang Tuhan izinkan. Bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya manusia sadar. Saudara dan saya sadar bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Duit tidak bisa kita andalkan. Banyak orang kaya mati, saudara. Bu Dewi dapat dari Surabaya, pengusaha walet, pengusaha ini mati kena corona. Minggu pertama saya cerita sama saudara. Konglomerat di Italia, konglomerat mati kena corona. Anaknya kasih kesaksian, dia bilang begini, papaku kaya sekali. Bukan kaya, kaya raya. Saudara. Semua dia bisa beli. Anak perempuannya kasih kesaksian tentang papanya yang mati kena corona. Papaku banyak duitnya. Dia bisa beli semua. Tapi ironis, sayang sekali katanya. Dia tidak bisa beli oksigen yang gratis. Kenapa? Karena paru-parunya dipenuhi dengan cairan akibat kena corona, saudara. Mati bapaknya. Duit tidak bisa diandalkan. Kekayaan tidak bisa diandalkan. Bahkan banyak dokter juga kena dan meninggal. Jadi corona ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Memang kita tetap harus bekerja, cari uang. Mengejar karir, membangun segala sesuatu. Tapi jangan lupakan Tuhan. Bagi saya pribadi, dan saya suka sampaikan ke teman-teman. Corona ini teguran dari Tuhan. Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita sadar. Dunia tidak bisa jamin apa-apa. Hanya Tuhan penolong satu-satunya. Hanya di dalam Tuhan satu-satunya penolong kita. Ini teguran Tuhan. Supaya kita sadar untuk apa kita ada di dunia ini. Kita kembali kepada hakikat kita diciptakan. Saya pernah ajarin sama saudara. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita seringkali lupa sama Tuhan. Kita ikut kedagingan kita. Kita tidak serius ikut Tuhan. Tuhan nomor sekian. Tuhan pelengkap saja. Tuhan bukan jadi nomor satu. Padahal ketika kita panggil dia Tuhan. Yang saya seringkali sampaikan di sini. Tuhan itu disebut dengan kurios. Penguasa tunggal. Satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Waktu kita panggil dia Tuhan, kita betul-betul harus menjadikan dia penguasa hidup kita. Bukan kita yang berkuasa. Tuhan, artinya kita harus turuti betul-betul apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau dulu sebelum new normal kita hidup suka-suka kita aja. Lagi pengen ke gereja. Suka-suka lah, aku tidak mau melayani ya. Kenapa? Suka-suka aku lah, mau ini dan itu. Kita berubah hari ini. Amin. Berubah ya. Kita mau hidup seturut apa yang Tuhan mau.
Itulah sebabnya kita panggil dia Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Bahkan hidupku, kata firman Tuhan, ajarin kita. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalamku. Itu yang kita senangkan dia. Katakan amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tanda ini sudah Tuhan berikan. Dan biarlah corona ini menjadi satu momen kita mengevaluasi diri kita. Menjadi satu masa di mana kita banyak merenung, kekristenanku benar atau enggak? Kekristenanku normal atau enggak? Aku ini sudah berbuah atau belum? Aku sudah hidup dalam Tuhan atau enggak? Aku sudah hidup sesuai standar firman atau enggak? Dan biar kita masuk dalam kehendak Tuhan. Hidup sesuai standar, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup di dalam Tuhan. Nah, maafkan saya saudara. Iya, pasti mau. 10 menit lagi. Maafkan saya kalau saya harus tampilkan ini. Saya dapat ini 2 malam lalu, saudara, dari satu teman di grup WA. Saya pikir ini lucu ya, lalu saya tampilin di wall Facebook saya, sambil saya ketawa-ketawa, hahaha, dalam nih, saya kasih komen. Dan sebentar saja dalam sampai hari ini ada hampir 100 kasih ketawa, komen dan sebagainya, saudara. Dan saya juga ketawa, tapi ini serius. Mudah-mudahan kita yang ketawa tersinggung. Kalau sampai kita tertawa dan tersinggung, namanya dablek, saudara. Ya, bahasa Jawanya, kita tertawa tapi tidak tersinggung. Ini tidak menjadi satu teguran buat kita. Namanya kita Kristen dablek. Ya, sama dengan bebal. Ditulis ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, cita-cita pengen masuk surga. Situ punya kenalan orang dalam. Lucu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar. Kita kembali kepada hakikat kita diciptakan, tujuan kita diciptakan. Melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Jangan jadikan Tuhan nomor sekian, jadikan dia yang utama dan terutama. Maka apa yang Tuhan janjikan dalam Matius 6 ayat 33? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan juga semua untuk kebaikan kita. Amin. Ya, ironis sekali kalau kita sampai seperti apa yang diomongin di sini. Ke gereja malas, doa malas, cari Tuhan malas, memberi malas, perpuluhan gak mengembalikan, diambil punya Tuhan. Cita-citanya diberkati, cita-cita masuk surga. Disindir tuh. Emang situ punya kenalan orang dalam. Artinya gak masuk akal gitu loh. Mari kita jadi Kristen yang benar. Amin. Ya, mari kita jadi Kristen yang benar. Nah, saya sampaikan satu rahasia. Tadi Tuhan bilang supaya kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita berbuah. Nah, ini rahasia kehidupan. Ini rahasianya. Ya, ini camkan baik-baik. Ini rahasianya, saudara. Saudara mau berbuah yang lebat, saudara mau hidup bahagia, saudara mau hidup berkemenangan, saudara mau masuk surga, mau hidup berkelimpahan. Ini rahasianya, saudara. Saya baca ayat 1, lalu kita baca saudara ayat 2, saya 3, dan ayat 7 kita baca sama-sama. Dengan suara nyaring, kompak, keras. Ayat pertama firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3, kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. 4, sama-sama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, perhatikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 sama-sama, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini rahasia kehidupan, saudara. Rahasia yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Kalau kita mau berbuah, kita mau berkemenangan, kita mau selamat, kita mau berbahagia, tinggal di dalam Tuhan, kata Tuhan. Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan kamu akan berbuah banyak, lebat, kata Tuhan. Tidak hanya berbuah saja, tapi berbuahnya lebat, saudara. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lalu ada satu janji Tuhan juga yang luar biasa di ayat 7. Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Katakan apa saja. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa janji Tuhan. Kalau Tuhan janji, dia tidak pernah ingkari. Kalau Tuhan janji, dia pasti genapi. Pak, saya udah doa 3 tahun Pak, tapi belum dijawab. Ada 2 alasannya. Pertama, hidupmu, Kristenmu palsu. Tidak benar, harus berubah. Kedua, belum waktunya Tuhan. Tinggal introspeksi aja. Kalau kamu sudah benar, betul-betul imanmu benar, hidupmu benar sesuai kehendak Tuhan, berarti tinggal tunggu waktu. Terus bertahan sampai pada waktunya engkau akan menuai berlipat kali ganda. Amin. Ayub, habis anaknya mati, hartanya habis, dikasih penyakit, tapi imannya Ayub, imannya asli, gak KW-KW. Ada pendeta di sini suka ngomong kaleng-kaleng, namanya pendeta Iskandar Jaci. Jadi dia bilang iman kaleng-kaleng. Jangan sampai Tuhan ketemu iman kita kaleng-kaleng. Amin. Imannya harus betul, asli, murni. Ayub, Alkitab mencatat setelah dia mengalami penderitaan, tapi imannya asli. Sampai waktunya Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Amin. Daud mengalami pergumulan sepanjang umur hidupnya, tapi imannya asli, hidupnya benar sama Tuhan. Akhir hidupnya dicatat begini, Daud mati pada waktu lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Itu orang benar, orang hidup sungguh-sungguh hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya mati. Nanti anak bini bilang, bapak mati ninggalin utang pak, ninggalin ini, ninggalin bini dan ninggalin. Jangan sampai saudara. Kita harus hidup benar supaya akhir hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara, hidup dalam Tuhan itu ini nih. Saudara foto, nanti baca ayatnya. Artinya gini, percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Itu hidup dalam Tuhan. Intim dengan dia, ya, dekat sama dia, taat akan perintahnya, kurang hal itu, taat akan perintahnya, berjalan dalam kehendaknya, setia kepadanya, itu hidup dalam Tuhan. Nah, lakukan saja, bisa kok, banyak di Alkitab orang bisa lakukan ini, saudara bisa kalau mau. Baik, saya tutup dengan kesaksian. Saya baca buku nih, di manakah Allah kala atau ketika peristiwa buruk terjadi. Nah, saya sampaikan ini bagus sekali. Ada cerita, saudara. Ditulis begini ya, saudara baca ya. Ini jadi saudara dengar ya. Ini jadi satu hal yang baik. Majalah Parade edisi 13 Oktober 1996 menampilkan Herman Cain dalam artikel yang berjudul "Saya Memilih untuk Mengubah Kehidupan Saya". Diceritakan bagaimana Herman Cain ini bangkit dari kemiskinan menjadi pimpinan perusahaan atau owners, pemilik dari Godfather Pizza. Cerita seorang bule ya,
Herman Cain di Amerika. Saya bacain, saudara dengar, bagus sekali. Dibilang begini, tetapi segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan mudah bagi Herman Cain. Waktu ia masih kecil, ia tidur bersama saudara laki-lakinya di atas tempat tidur lipat di dapur sebuah rumah yang hanya terdiri atas 3 ruangan. Ayahnya tidak pernah minta sokongan dari orang lain. Sang ayah bekerja di 3 tempat untuk membiayai keluarganya. Sebagai supir di perusahaan Coca-Cola, sebagai penjaga malam di satu perusahaan malam hari, di perusahaan roti, dan di sela-sela waktu ia bekerja sebagai tukang potong rambut. Bapaknya kerja keras, semua dikerjakan, yang penting halal. Dalam pada itu ibunya berbicara kepada Herman Cain. Nah, dengerin ya, ini nasihat ibunya bagus sekali. Tentang Tuhan, ibunya berbicara kepada Cain, anaknya, tentang Tuhan. Ibu mengajarkan bahwa kesuksesan tidak bergantung kepada modal materi, tetapi pada modal rohani. Haleluya. Ya, kesuksesan tidak tergantung pada modal materi. Oh, bapakku kaya bisa kasih modal dan lain-lain, enggak. Tapi tergantung pada modal rohani. Nah, lihat apa yang Cain lakukan untuk bisa sukses, berbahagia, dan jadi orang benar. Cain lulus SMU peringkat 2, lalu ia kuliah di Morehouse College. Ia turut membiayai kuliahnya sendiri dengan jalan bekerja sesudah pulang kuliah dan juga bekerja di sepanjang musim panas. Ini orang kerja keras, gigih, ulet, gak pilih-pilih. Saudara kalau lagi susah gak usah pilih-pilih kerja, asal bisa kerja halal, kerjain. Amin. Ia menyemir sepatu, menggosok mobil, dan menjadi karyawan di toko serba ada. Sesudah diwisuda, Cain bekerja sebagai seorang ahli ilmu pasti sipil di Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia kemudian memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu komputer di Universitas Purdue. Sesudah itu ia mendapat pekerjaan sebagai analis di perusahaan Coca-Cola. Beberapa tahun kemudian ia ikut menjadi supervisor di Pillsbury dan pada usia 34 tahun ia menjadi wakil direktur. Saya lompat-lompat ya. Cain juga mengetahui bahwa ia sedang menuju arah yang benar. Nah, tadi dia ini orang yang sadar hidupnya di mana, di track yang benar atau enggak, karena dia cinta Tuhan. Dikatakan Cain juga mengetahui bahwa dia sedang menuju arah yang benar. He realized that he was on the right track. Dia ada di jalur yang benar. Seperti yang selalu dilakukannya bila harus mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya. Cain selalu berdoa kepada Tuhan untuk memohon petunjuknya. Lihat, dia berdoa, dia tanya Tuhan. Ia bersimpu, Tuhan, Engkau mau saya melakukan apa? Istrinya bila melihat dia kusuk merenung, maka istrinya berkata kepadanya, saya tahu kamu dapat melakukannya. Cain menerima perkataan istrinya sebagai pertanda dari Tuhan bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Ini orang cinta Tuhan, saudara. Dia selalu tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan dia lakukan. Tuhan bawa dia terus naik dan tidak pernah turun, saudara. Apa yang terjadi? Dikatakan begini, ia mendapat kedudukan sebagai wakil direktur di Burger King. Nah, kita ada Burger King, saudara. Di Mega Mall ada, di dekat Polax itu ada Burger King. Ia mendapat kedudukan sebagai wakil direktur Burger King di daerah Philadelphia, di mana perusahaan itu paling tidak laku. Dalam jangka waktu 4 tahun, ia mengubah perusahaan itu menjadi paling laku dan yang paling besar labanya. Di mana ada orang benar, di situ ada berkat Tuhan mengalir. Amin. Dia tidak hanya diberkati, tapi jadi berkat. Nah, lihat selanjutnya. Pada tahun 1986, ia menjadi direktur perusahaan Godfather's Pizza. Perusahaan yang mengalami banyak masalah. Di bawah kepemimpinan dan perusahaan itu bangkit kembali. 2 tahun kemudian ia dan wakil direktur Ronald Gartland menghimpun sebuah tim dan membeli perusahaan Godfather dari Pillsbury seharga $50 juta. Wow, banyak saudara. $50 juta itu hampir 1 triliun sekarang. 700 miliar. Banyak saudara. Dulu, sekarang nggak tahu udah berapa triliun. Nah, statement yang terakhir, dia tulis begini. Berilah kemuliaan kepada Tuhan. Sepanjang hidup saya
saya selalu minta petunjuk dari Tuhan. Akan tetapi Tuhan tidak berbicara kepada saya melalui sebuah surat atau melalui telepon. Kalau sekarang email, WhatsApp, enggak saudara. Tuhan tidak bicara melalui email, WhatsApp, telepon, surat, enggak. Roh Anda harus terbuka terhadap suaranya. Ia sering memberi saya bimbingan melalui istri, ibu, anak-anak, melalui teman-teman, pengalaman, atau melalui khotbah pada hari Minggu. Jadi dia membuka hatinya untuk menerima tuntunan Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda melihat bahwa Herman Cain mengetahui apa artinya meluangkan waktu berjam-jam untuk bersekutu secara pribadi bersama Tuhan. Ia mengetahui apa artinya mencari kehendak Allah dalam hidupnya. Ia sendiri sudah mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang, memenuhi kebutuhan mereka dan memuliakan Allah atas segala hal baik dalam hidupnya. Lalu penulis ini, seorang pendeta, berkata begini, hendaklah kita meneladani Herman Cain. Dia tulis begini, Anda mungkin miskin sekarang ini, tetapi Anda tidak perlu tetap dalam keadaan seperti ini. Mungkin orang-orang menyalahgunakan Anda atau menyakiti Anda, tapi Anda tidak perlu membiarkan mereka terus menekan Anda. Anda mungkin tidak mempunyai pekerjaan, tapi kalau Anda seorang yang percaya kepada Kristus, Anda tidak pernah kehabisan kesempatan. Jadilah partner Allah, buatlah rencana, laksanakanlah, dan lihatlah apa yang terbentang di depan Anda. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada mukjizat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Anda mau? Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou Saudara, mari sama-sama kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasrit. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir dari Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam Pentakosta. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang kami masih dapati sampai saat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar sampai kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarganya, berkati pelayanannya berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biar di mana hamba-Mu menyampaikan, menceritakan kebaikan-Mu, di situ banyak jiwa yang dimenangkan oleh karena nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga datang mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus.
pemimpin yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati dari Presiden, Wakil Presiden hingga jajarannya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, pemimpin yang Engkau pilih Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang berasal dari Engkau adalah ya dan amin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus Tuhan Yesus buat Pulau Bali ini Tuhan Yesus, pulau di mana kami ada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati tanah, udara, airnya Tuhan Yesus. Memberkati semuanya Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus buat penyakit yang masih merajalela di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, penyakit corona dan ancaman resesi Tuhan Yesus yang ada di bangsa ini kami perintahkan diam, tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus dengan keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Ada sesuatu yang indah di balik semuanya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gembala pembina kami, Dr. Insinyur Niko Jotoro Harjo dan 4 wakilnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Berkati dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta James Pasaribu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus, berkati istri, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah hikmah yang baru selalu Engkau tanamkan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar mereka diberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biar hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, biarlah Roh-Mu yang ada dalam dirinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pentakosta ketiga Tuhan Yesus. Biarlah Pentakosta ketiga itu selalu on time dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan Pentakosta ketiga ini selalu on time buat orang-orang yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan, mengikuti firman kebenaran-Mu ibadah hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Pentakosta ketiga itu selalu menyala dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, dan mereka dapat memahami Tuhan Yesus bahwa kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan Yesus, dan mereka cepat mencari Engkau, cepat mengenal Engkau Tuhan Yesus, oleh karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka hatimu dan buka kedua tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna, yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan,
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesus, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu.